Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kemarin kita telah menyelesaikan pada bab adab terhadap anak-anak, yaitu dengan cara lemah lembut, meninggalkan sikap kaku, kasar, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian kita masuk pada bab yang berikutnya, bab yang lebih unik lagi kisahnya. Di sini disebutkan bab mu'aqabatil atfal birifqin indal hajah. Bab mu'aqabatil atfal, menghukum anak-anak, birifqin, dengan lembut, indal hajah, ketika memang dibutuhkan. Jadi ini anak ketika salah boleh kita hukum, tapi hukuman yang dengan lembut, bukan dengan hukuman yang kasar, yang membuat dia cedera. Hukuman tersebut bermacam-macam. Bisa dalam bentuk mungkin dipukul dengan pukulan yang tidak menyebabkan bekas, jika memang dia layak untuk dipukul, atau mungkin dihukum misalkan tidak boleh main, atau dihukum misalkan disuruh push up misalkan, atau suruh bersihkan kamar. Di sini disebutkan ada kisah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia menceritakan, kata Anas bin Malik, kana Rasulullah SAW min ahsanin nasi khuluqan. Dulu Rasulullah SAW termasuk orang yang paling bagus akhlaknya. Nah, bagaimana gambaran akhlak Rasul paling bagus tadi? Anas bin Malik ini, beliau adalah pelayannya Rasul. 10 tahun beliau menjadi pelayan, dan ketika itu umur Anas bin Malik masih umur anak-anak. Ya, anak-anak mungkin 9-10 tahun, awal-awal beliau bersama Rasul. Anas bin Malik menceritakan, Rasul adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Langsung Anas menceritakan contohnya, fa arsalani yauman lihajatin. Suatu hari Rasul mengutus aku untuk suatu keperluan. Fa arsalani, mengutus aku. Yauman, pada suatu hari, lihajatin, untuk suatu keperluan. Maknanya Rasul mengutus Anas bin Malik untuk suatu keperluan. Fakultu, Anas bin Malik mengatakan, wallahi la adhabu, sungguh demi Allah aku tidak akan pergi. Kadang kita punya anak gitu kan, suruh sama bapaknya, ayo nak sana warung, beliin kopi, beliin gula, suruh maknya. Anaknya enggak mau. Kita suruh kadang ke tetangga sebelah, tolong pinjam ini palu, dia juga kadang enggak mau. Nah, Anas layaknya anak-anak. Kata Anas, wallahi la adzab, demi Allah aku enggak mau, enggak akan pergi. Wa fi nafsi an adhaba lima amaroni bihi Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam diriku, jadi lisannya Anas ngomong, aku tidak akan pergi. Tapi dalam hatinya Anas, dalam diri dia ngomong, aku akan pergi. Jadi bahasanya tidak mau kalau disuruh. Tapi hatinya Anas mengatakan, aku siap pergi menjalankan perintah Rasulullah SAW.
Kemudian Anas menceritakan, fa kharajtu hatta amurra 'ala sibyan. Sehingga aku pun keluar. Kemudian aku melewati anak-anak. Ya. Tadi kan disuruh sama Rasul, dia bilang nggak mau ah. Tapi dalam dirinya ngomong, saya mau aja. Udah, pergilah Anas. Ketika sampai di tengah jalan, Anas melewati anak-anak kecil. Kata Anas, hatta amurra 'ala sibyan. Sehingga aku pun melewati as-sibyan. Sibyan itu anak-anak. Wa hum yal'abuna fis suq. Ketika itu anak-anak sedang bermain-main di pasar. Ya pasar zaman dahulu jangan digambarkan kayak pasar kita sekarang ini lah ya. Ya kalau mungkin zaman dulu itu mungkin pasarnya kayak pasar tradisional kampungan lah ya. Nggak seramai sekarang ini. Ada anak-anak main di pasar. Fa'idha Rasulullah SAW qad qabadha biqafa ya min warai. Akhirnya Anas, ya layaknya beliau ngelihat anak-anak, beliau main. Gitu loh. Main sama anak-anak. Tergambar ya alur cerita ini. Disuruh seseorang, misalkan kita nyuruh anak kita, dah sana ke warung. Atau dia ketemu kawannya main kelereng atau main layangan. Dia main layangan dulu dia, main kelereng. Dicari-cari enggak pulang-pulang ini, suruh beli Indomie ini. Datang di tengah jalan, pas dilihat anaknya malah main layangan. Nah kata Anas, ternyata Rasulullah SAW qabadha biqafaya min warai. Ternyata tiba-tiba Rasul langsung megang tengkukku dari belakang. Fanadhartu ilaihi, aku pun menoleh ke Rasul, melihat kepadanya. Wa huwa yadhak, ketika itu Rasul sambil ketawa. Bahasa kitanya, nas piye itu nas. Gitu loh. Tergambar ya? Faqala, lalu Rasul mengatakan, ya Unais, yang tadi Anas dipanggil sama Rasul Unais. Adzahabta haitsu amartuka. Si Anas ini kalau dipanggil Unes itu maknanya kesayangan. Kayak kalau bahasa Arabnya itu ibni, dipanggil dengan bunai, itu panggilan kesayangan gitu loh. Ya Unais, adhabta haitsu amartuka. Apakah engkau telah pergi menjalankan apa yang kuperintahkan? Tadi kan kusuruh pergi karena ada suatu kebutuhan. Qala, kata Anas, qultu na'am. Ana adhabu ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah, aku pergi. Qala Anas menceritakan bagaimana akhlaknya Rasul. Kalau kita tadi ya, dari nyuruh anak beli telok, pulang-pulang sejam, pas dilihat main layangan. Itu kalau orang temperamen, udah perut lapar ini, anaknya masuk semak-semak, itu mungkin dipegangnya tengkuknya tadi langsung lempar masuk semak-semak. Tapi Anas, Rasul tidak marah. Lihat Anas dampaknya pada Anas bin Malik. Kata Anas, qala Anas, wallahi, sungguh demi Allah, laqad khadamtuhu tis'a sinin. Sungguh demi Allah, aku telah melayani Rasul, jadi pembantu Rasul selama 9 tahun. Ma'alimtuhu qala li syai'in sana'tuhu lima fa'alta kadza wa kadza. Aw li syai'in taraktuhu halla fa'alta kadza wa kadza. Kata Anas bin Malik, sungguh demi Allah, aku telah melayani Rasul, menjadi anak buahnya Rasul selama 9 tahun. Aku tidak pernah mengetahui Rasul pernah mengatakan terhadap perbuatan yang kulakukan, kenapa engkau lakukan begini dan begini? Atau mengatakan sesuatu perbuatan yang aku tinggalkan, Rasul mengatakan, kenapa enggak dilakukan begini-begini? Maknanya apa? Kata Anas bin Malik, selama aku melayani Rasul selama 9 tahun, tidak pernah Rasul ngomong ketika Anas ngerjakan gini, dikomentari, salah, kamu ngapain pula gini? Tidak pula pernah ketika Anas meninggalkan sesuatu,
Ngapain tidak dilakukan? Ngapain tidak dikerjakan? Gitu loh. Ini kan anak-anak kecil. Bayangkanlah bagaimana Rasul SAW akhlaknya terhadap anak-anak. Namun kita udah jauh. Ya. Anak kita kalau ngapain pula tuh gitu. Ya enggak? Bocor misalkan panci, itu kan dia mau nyuci. Digosoknya sama dia, bawa panci itu pakai gosokan misalkan kawat itu. Tahu-tahu ngapain pula mau digosok ini tadi kan. Memungkinkan kita kadang menegur anak kita terhadap perbuatan yang dia kerjakan dan salah. Tapi Rasul tidak pernah sama sekali. Ini betul-betul akhlaknya Nabi alaihi salatu wassalam. At-ta'liq, keterangan, Anas khadamun Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 sanawat fi tufulatihi wa syababihi. Anas bin Malik ini melayani Rasul selama 10 tahun ketika Anas masih kecil dan ketika Anas sudah beranjak dewasa. Wa huwa yadhkur sabrahu sallallahu alaihi wasallam, dan Anas menyebutkan bagaimana sabarnya Rasulullah SAW. Beliau masih ingat bagaimana sabarnya Rasul ketika Anas masih kecil. Annahu lam yakun yu'aqibuhu illa nadiran bi syai'in yasir. Bahwasanya Rasul tidak pernah menghukum Anas melainkan sedikit sekali, jarang sekali. Sebagaimana yang kau telah baca dalam hadis. Mentok-mentok apa tadi hukumannya? Qabadha bi qafaya min wara'i. Dicek, apa namanya kalau bahasa kita? Dicekel leh. Nah, dicekel lehernya tadi dari belakang tengkuknya. Saya pegang gitu. Itulah hukuman untuk Anas ini tadi. Pegang tengkuknya. Cekel segini. Kalau kita mungkin bukan nyekel nyekek mungkin kan. Bawa sebatan. Ini apalagi mungkin yang sebagian orang mungkin lagi kelaparan, anaknya disuruh beli lauk ke warung, tahu-tahu enggak datang setengah jam, anaknya main layangan, itu gagang sapu paling enggak patah. Namun Rasulullah SAW tidak sampai seperti itu. Al-mushkilah inda aktsaril murabbin al-ghadabu idza khalafahu at-tiflu. Yang jadi muskilah, yang jadi masalah pada kebanyakan para pendidik adalah marah ketika diselisih oleh anak kecil. Itu juga kalau kita dulu lagi zaman sekolah, kata bu guru, dia mana anak di kelas. Tahu-tahu namanya anak-anak ya, main gendangan, mukulin meja, lempar-lemparan. Sini-sini kata bu guru. Itu apa dulu pakai biasanya? Mister Papan itu ya? Mister Papan. Ya, pernah ngalami Mister Papan ya? Sini gini kan, cepuk itu tadi. Itu udah jauh dari pendidikan Rasulullah SAW. Tsumma mu'aqabatuhu hina idzin bi'unfin. Ya. Marah, kemudian sudah marah apa? Dihukum. Ya, dengan kasar. Wa hadza ghalatun. Tindakan seperti ini salah. Marah, sudah marah ngehukum. Bukan berarti tidak boleh ngehukum ya. Boleh-boleh saja ngehukum. Dalam rangka mendidik supaya dia jangan berulang. Tapi hukuman yang kira-kira jangan membahayakan. Misalkan dihukum, dia suruh bersihkan ruangan. Anak kita tadi mungkin sudah suruh ngepel misalkan. Hukuman yang bermanfaat. Wa kana al-wajib as-sabru hatta yazula al-ghadabu. Yang wajib adalah sabar sampai hilang kemarahan tadi. Tsumman nadhara fi ma idza kana al-iqab fi maslahati tifl amla. Kemudian kalau mau dihukum harus mencermati pada hukuman tersebut apabila terdapat kemaslahatan bagi anak tersebut. Kalau dihukum ada maslahat, maka tidak masalah dihukum. Dalam artian kalau dia dihukum bisa menyebabkan dia berubah, tidak masalah. Summa in aqabtahu,
Kemudian kalau seandainya engkau ingin menghukum anak kecil tadi, fabirifqin warahmah, maka hukumlah dengan rifq, lemah lembut dan kasih sayang. Bukan kayak mau bunuh orang. Because di islahihi la because di ihanatihi. Tujuan menghukum tadi untuk memperbaiki dia, membenahi dia, bukan untuk menghinakan dia. Kadang ada orang sebagian kadang hukum itu menghinakan. Contoh misalkan menghinakan, dihukum. Kalau kita zaman sekolah dulu sebenarnya hukuman yang salah. Kalau tegak mending, itu enggak menghinakan. Suruh tegak. Yang menghinakan itu kapur. Ya, diejek kita di kelas itu. Kalau udah dicoret pakai penghapus itu kapur, semua orang ketawa. Ya, malu kan? Itu menghinakan. Itu enggak bagus. Misalkan kalau tegak masih mending, suruh tegak. Itu enggak lah ibaratnya. Atau mungkin suruh push up. Atau mungkin suruh nyapu ruangan. Itu perkara-perkara yang mungkin masih mending lah. Tapi kalau yang kapur, apalagi enggak tahu kalau zaman itu zaman kita dulu ya kapur. Kalau zaman sekarang apa mungkin? Spidol itu ya. Sekarang rata-rata sekolah kan pakai spidol ya. Panggil nanti dicoret lah wajahnya tadi. Dan itu menghinakan. Tidak boleh sebenarnya mendidik dengan cara seperti itu. Cuman yang jadi masalah, gurunya juga butuh pendidikan. Guru-guru yang dulu ya. Tapi kita berterima kasih. Dengan didikan mereka juga kita jadi seperti ini. Itu tadi. Sebenarnya pendidikan-pendidikan zaman dahulu itu banyak salah. Mungkin Mas Arief ngalami juga pendidikan-pendidikan yang seperti itu di sekolah, SD, SMP ya. Tahun-tahun 90-an gitu kan didikan SD. Di bawah tahun 2000. Ya kita maklumi saja karena tenaga pendidik kita dulu ya mungkin kita baru selesai dari penjajahan kan. Jadi didikan yang jajah para cendekiawan kita dulu kan yang mengajari mereka kan para Belanda gitu kan. Didikan Belanda kasar, mereka orang-orang yang terdidik, mereka didik muridnya ya karena terbawa dengan guru yang sebelumnya. Nah, adapun sekarang sudah pendidikan sudah mulai bagus. Ini yang disebutkan dalam hadis ini ya. Jadi di dalam mendidik anak-anak tidak masalah dihukum itu tadi, tapi jangan hukuman yang menghinakan, merendahkan. Dan kalau seandainya seseorang itu sabar, itu lebih baik. Namun bukan berarti di sini kita membiarkan. Ya sudah dibiarin aja, tidak usah dihukum. Sebagian orang ada istilah dunia parenting itu tidak boleh melarang dalam dunia pendidikan. Dia mendidik anak-anak, katanya jangan dilarang. Ya, terus gimana kalau anak jangan dilarang? Anaknya kalau mau main game berjam-jam tidak dilarang, susah kan? Dalam Islam juga ada yang namanya larangan, makanya ada amar ma'ruf nahi mungkar, dilarang. Dulu ada anak kecil yang tangannya pernah kita lewati baca hadisnya, yang dia tangannya menggerayang di makanan, makannya tidak baca bismillah, dilarang sama Rasul. Makan dengan tangan kanan, jangan makan tanpa baca bismillah. Itu semua pendidikan yang dicontohkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Kisah yang lain, bab yang berikutnya, bab ar-rifqu bisyabab, lemah lembut terhadap asyabab. Syabab itu pemuda ya, anak-anak masih remaja. Al-muznibin, yang banyak dosa, banyak melakukan perbuatan dosa, butuh lemah lembut ya. Remaja-remaja itu ya butuh dilembuti. Wal haras ala nushihim, dan semangat untuk nasihati mereka. Jadi mereka dididik, dibina, bukan dibuang, bukan juga dibiarkan.
sebagian orang salah dalam mendidik anak-anak pemuda. Ada yang dididik dengan cara kaku, kasar, sehingga dia menjauh. Ada yang diam. Tapi lihat bagaimana Rasul SAW dengan lembut mendidik para pemuda yang terjatuh pada perbuatan dosa. Mereka terkadang anak-anak remaja yang seperti itu sebenarnya masih butuh pendekatan saja untuk membimbing mereka. Di sini disebutkan bagaimana parahnya pemuda ini. Lihat pada kisah ini, An Abi Umamah Al-Bahili, dari Abu Umamah Al-Bahili. Dia menceritakan, qal inna fatan syaban atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada seorang pemuda mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tergambar lah ya. Anggaplah umur 18, 19, 20. Kira-kira apa yang diungkapkannya sama Rasul? Ini kalau seandainya saya yang ngisi kajian di sini ada pemuda yang izin seperti ini, itu bisa kena gebuk. Lihat, dia meminta izin untuk zina. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah." Rasul masih dipanggilnya sama Rasul, sopan dia. Kalau kita, "Ya Ustaz, idzan li bizina." Minta izin untuk zina. Kira-kira kalau ada ya, di pengajian kita seperti ini, saya ngomong, "Ustaz, izin Ustaz, mau balik Ustaz." "Kenapa?" "Ustaz mau ke kafe Ustaz." Itu mungkin ada di jamaah pengajian yang ada air minum, mungkin lemparkan ya. Kurang ajar kamu gitu. Faqbala alil qaum alaihi fazajaruhu. Aqbala alaihi qaum alaihi. Lalu al-qaum itu sahabat-sahabat yang lain. Aqbala alaihi, langsung menghadap orang tersebut, fazajaruhu, langsung mencerca, memarahi dia, menghardik dia. Zajar itu menghardik. Kalau bahasa kita Palembang, kawin nih, kasih otak segala macem. Pokoknya lah, mungkin bahasa-bahasa kita sini ya. Waqalu mah. Tapi mereka bahasanya orang Arab ya dengan sopan. Karena ini tadi sahabat Nabi. Mereka cuma mengatakan mah. Ngapain bahasa kita? Mah itu larangan. Ya. Kenapa kamu ini? Faqala la Rasulullah SAW. Lalu Rasul mengatakan kepada laki-laki tadi, masih remaja tadi, udunu, dekatkan mereka, dekatkan dia ke aku. Fadana minhu qariban. Lalu laki-laki tadi mendekat ke Rasul. Tergambar ya. Jadi ada di duduk belakang. "Ustaz, izinnya balik duluan." "Ngapain?" "Ustaz, ini malam minggu Ustaz. Kayaknya udah kita mau karaokean dulu Ustaz. Udah banyak cewek-cewek nunggu." Cuman gitu aja. Ini masalah zina. Dia ngomong izinkan aku berzina. Ini ngeremeh kan atau gimana? Yang lain mau marah. Kata Rasul, udenu, dekat-dekat sini. Dia pun mendekat kepada Rasul. Fajalasa, duduk dia. Menunjukkan dia memang seperti itu perilakunya. Ya, jatuh pada dosa. Tapi dia punya adab. Orang yang beradab. Manggil Rasul, dia nyebutnya, "Ya Rasulullah." Kemudian dipanggil, duduk dekat-dekat dia. Faqala Rasulullah SAW. Lalu Rasul berkata kepada dia, "Atuhibbuhu li ummik?" Apakah engkau ingin zina itu terjadi pada ibumu? Qal, dia mengatakan, "La ya Rasulullah." Wallahi la ya Rasulullah. Sungguh demi Allah tidak ya Rasulullah. Ya orang normal, sehobi-hobi dia melakukan kepada wanita lain, dia juga tidak ingin kalau keluarganya dia digitukan orang kan. Ja'alani Allahu fida'aka. Allah jadikan aku tebusannya untukmu ya Rasulullah. Tidak ya Rasulullah. Qal, Rasul mengatakan, "Walan nas yuhibbunahu li ummahatihim." Bahasa kitanya sama. Orang-orang lain, umat manusia juga tidak suka zina itu terjadi pada emak mereka, pada ibu mereka.
Kalau bahasa kitanya gini, siapa yang engkau akan zinai? Kalau yang engkau akan zinai adalah emaknya orang, kira-kira engkau ridho enggak kalau emakmu dizinai orang? Ya. Dia kan pasti ngomong, katanya dia, oh enggak suka aku Rasulullah. Enggak mau seperti itu. Makanya Rasul mengatakan, ya sama, orang-orang lain juga enggak mau zina itu terjadi pada emaknya mereka, ibunya mereka. Dia mengatakan, Rasul mengatakan, afatuhibbu libnatika? Apakah engkau suka, ingin zina itu ada pada putrimu? Qala wallahi la ya Rasulullah, la wallahi ya Rasulullah. Ja'alani Allahu fidaka. Dia mengatakan, tidak ya Rasulullah. Allah jadikan aku tebusan untukmu ya Rasulullah. Enggak ridho. Masa anakku dizinai orang? Rasul mengatakan, walan nas yuhibbuna libanatihim. Sama, orang-orang juga tidak suka kalau zina itu ada pada putri mereka. Bahasanya, kamu mau zina sama siapa? Mau sama anak orang? Kalau sama anak orang, kamu suka tidak kalau anakmu dizinain orang? Katanya dia tadi tidak suka. Ya sama, orang juga tidak suka kalau anaknya kamu zinai. Kalau anakmu saja tidak suka dizinai orang, orang juga tidak suka kalau anaknya dizinai orang. Kemudian Rasul bertanya lagi, afatuhibbu li ukhtika? Apakah engkau suka zina tadi ada pada saudarimu? Qala, dia mengatakan, la wallahi ya Rasulullah, ja'alani ya Allahu fidaka. Dia mengatakan, tidak demi Allah ya Rasulullah, enggak mau aku. Kemudian Rasul mengatakan, qala walan nas yuhibbunahu li ikhwatihim. Sama, orang-orang pun tidak suka zina itu ada pada saudari-saudari mereka. Maksudnya, engkau mau zina ke siapa? Mau zinain adiknya orang? Ya, kalau kamu saja adikmu tidak pengen dizinai orang, ya ngapain kamu mau zinain adiknya orang? Orang kalau berzina itu ada dua kemungkinan, ada beberapa kemungkinan. Kalau tidak emaknya orang, ya enggak? Anaknya orang, saudarinya orang, satu lagi ada kemungkinan, bibinya orang. Ya, makanya kemudian Rasul bertanya lagi, afatuhibbuna li ammatika? Apakah engkau suka zina itu terjadi pada bibi dari pihak saudari bapakmu? Bapak punya adik misalnya ya, bibi kita, tapi dari garis bapak. Suka engkau seperti itu? Qal, dia mengatakan, la wallahi ya Rasulullah, ja'alani Allah fidaka. Enggak ya Rasulullah, aku enggak suka. Kemudian Rasul mengatakan, walan nas yuhibbuna li ammatihim. Sama, orang-orang juga enggak suka kalau zina itu ada pada bibi-bibi mereka. Maksudnya, engkau kalau mau zinai orang, bisa jadi itu bibinya orang. Pengen bibimu dizinai orang. Kalau engkau tidak suka bibimu dizinai orang, sama orang-orang masyarakat juga tidak suka bibinya dizinai. Kemudian Rasul nanya lagi, atuhibbu li khalatika? Apakah engkau suka zina tadi ada pada bibi dari sebelah emakmu, saudarinya ibu? Qal, dia mengatakan, la wallahi ya Rasulullah, ja'alani Allah fida'aka. Enggak ya Rasulullah. Walan nas yuhibbuna nikhalatihim. Rasul mengatakan tidak. Orang pun, umat manusia pun tidak suka kalau zina itu ada pada bibi-bibi mereka. Faham? Jadi Rasul itu ngasih gambaran. Ini orang udah penyakit sindrom, seneng jajan di luar. Kata Rasul, pikiran seperti itu. Lalu Rasul fawado'a Rasulullah SAW yadahu alaih. Lalu Rasul meletakkan tangan beliau pada orang tersebut. Dipegang orang tersebut, lalu diletakkan tangan Rasul pada badan orang tersebut. Waqal, Rasul mengatakan sambil megang, bukan tadi kau ini. Tidak marah Rasul, ngasih pola pikir. Kemudian Rasul mengatakan, Allahumma ighfir dzanbah
wa tahhir qalbah wa hassin farjah. Ya Allah, ampuni dosa dia, bersihkan hatinya, jagalah kemaluannya. Ini doa yang luar biasa. Kalau ada orang-orang yang seperti itu, ya doakan Allahumma ighfir dzanbah wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampuni dosa dia, bersihkan hatinya, dan jagalah kemaluannya. Falam yakun ba'da dzalikal fata yaltafitu ila syai'in. Dan pemuda ini, ya, setelah kejadian ini sama sekali tidak pernah menoleh perbuatan zina. Dalam artian beliau sama sekali tidak mau melakukan zina. Dampak pengaruh kelembutan Rasul. Ya. Ini adab juga. Terkadang dengan kelembutan tadi bisa pengaruh pada seorang pemuda. Coba tadi kalau dipukul, dimarahi, diocei, tambah lari dia kan. Namun dibimbing dengan nasihat yang baik, punya pengaruh yang besar. Hadza syabun fi awal islami yatlubu munkaran aziman. Pemuda ini di awal-awal dia masuk Islam, dia menginginkan perkara yang mungkar yang sangat besar. Lianna syabab aqallu idrakan minal kibar. Dikarenakan anak muda itu pola pikirnya, sudut pandangnya, cara pola pikirnya tadi itu lebih simple, lebih pendek dibandingkan orang yang sudah tua. Memang anak-anak muda seperti itu. Cobalah kita, anak-anak muda, kalau ada orang, kalau bahasa Palembang jelek-jelek dikit, nujah. Kalau kita mikir, Pak, ya enggak? Coba Mas Arif, walaupun mungkin Mas Arif ini orang yang dulunya jago taekwondo setingkat Indonesia, kalau dia ada orang di Palembang gini-gini, nggak berani dia mau. Panjang urusannya, dia mikir anak udah banyak, istri kalau masuk penjara ini gimana, keluar belum tentu dapat kerjaan, nanti dipecat. Itu kalau anak muda nggak mikir dia, ya enggak? Tawuran. Kalau bahasanya sebagian daerah kota Palembang ini, apa istilahnya? Awak jat mati sedih, maksudnya tuh ngapain pikirin, badan juga jelek, tampang jelek, mati ya mati gitu loh. Kan Mas? Oh itu saya. Ya itu tadi asal mati tidak masalah, asal ketok gitu tadi. Itu gambaran anak muda. Karena pikirannya kecil. Namun Rasul ngajak pola pikir, berpikir lebih panjang lagi. Fa'ala jauh Nabi SAW bisalasati umur. Lalu Rasul mengobati anak muda yang pikirannya pendek ini tadi dengan 3 cara. Yang pertama, arifqu bihi wahtiwa'u wa taqribuhu. Yaitu dengan lemah lembut kepada pemuda tadi, berupaya merangkul dia dan mendekatkan dia. Ya, didekati. Yang kedua, al-hiwar al-hadi, al-hadif, al-muqni. Diajak diskusi dengan santai, terarah, dan bisa membuat dia puas dengan jawaban tadi. Jadi diajak diskusi, diajak pola pikirnya, diajak buka. Misalkan pecandu narkoba, pengedar. Kira-kira kalau bapak mau bisa kasih narkoba, orang-orang sehebat-hebat orang jago menyebarkan pengedar narkoba, kadang dia tidak mau anaknya tercandu narkoba. Iya enggak mau dia. Anak orang lain biarlah beli narkoba sama dia, diajakkan anak dia tercandu narkoba. Itu yang semua orang pasti menginginkan anak keturunannya lebih baik dibandingkan dia. Yang ketiga, ad-du'a lahu bisyifa min maradihi wa maghfirati dzanbihi. Mendoakan kebaikan untuk disembuhkan dari penyakit seperti ini dan dimintakan ampun untuk dosa dia. Fasinnu syabab sinnu taishin. Umur pemuda itu umur-umur yang taish itu susah terkendali. Fayurfaq bihim qadarul imkan. Maka perlu untuk lemah lembut dengan mereka sesuai dengan kemampuan. Selagi bisa lembut, maka lembut itu yang ditempuh. Wallahu ta'ala. Jelas ya kisah ini tadi, bagaimana lembutnya Rasul terhadap anak-anak muda
Bahkan ini yang ingin melakukan zina pun dilayani dengan lembut. Wallahu taala a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar.